warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala maddi zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana yaqra'ul Qur'an. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil karim. Lan yanala Allaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang Idul Adha rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Untuk itu marilah kita selalu menjalankan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-larangan-Nya. Karena hanya dengan ketakwaan kita dapat selamat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari dengan rasa bahagia dan mendapatkan ridhonya, juga mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha juga disebut Idul Kurban. Ibadah berkurban merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam pada tiap tahunnya. Pada momen Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya, yakni tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah berkurban. Ibadah kurban juga merupakan syariat peninggalan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang kisahnya sangatlah masyhur. Disyariatkannya ibadah yang dihukumi wajib bagi Nabi Muhammad SAW dan sunnah bagi umatnya ini tentunya memiliki banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Syekh Wahbah Al-Zuhaili di dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa di antara hikmah disyariatkannya kurban ialah sebagai wujud syukur terhadap nikmat
yang tak terhitung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masih diberikannya kita umur yang panjang dari tahun ke tahun sampai hari ini. Ibadah kurban juga dapat melebur dosa dari orang yang berkurban, baik dosa karena melakukan larangan atau karena kurang dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan berkurban dapat menjadi perantara meluaskan rezeki bagi keluarga yang berkurban dan juga bagi yang diberi daging kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menunjukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Terkait ayat ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan hikmah disyariatkannya kurban di antaranya ialah: yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan penyembelihan hewan kurban bagian dari syariatnya. Diharapkan dengan kurban umat Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ampunan dan ridhonya, dan sebagai pelebur dosa. Hikmah yang kedua, membiasakan diri orang mukmin untuk ikhlas dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam beramal. Karena pada saat seorang mukmin menyembelih hewan kurbannya, ia diperintah untuk tidak menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah dari Allah, tidak mengharapkan selain dari Allah, dan serta tidak ada tujuan lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, dahulu umat musyrikin menyembelih hewan ternak mereka untuk berhala dengan mengharapkan kemanfaatan dari mereka dan menolak bahaya. Adapun disyariatkannya kurban untuk umat Islam, mereka tidak menyembelih untuk para berhala, melainkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat yang terkandung di dalam ibadah kurban, yaitu peristiwa kurban merupakan deskripsi totalitas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diimplementasikan melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sebelum kemudian digantikan dengan hewan ternak oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sedekah kepada orang-orang fakir sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kurban merupakan ibadah tahunan yang sangat dianjurkan dilakukan oleh umat Islam, karena selain menjadi penggembira, tafrihatan bagi kaum du'afa, ia juga merupakan wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu
قولي هذا نستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه على مدى الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة الزمان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض معهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل ميتنا هذا سعادة وترحما ومسرة وترحما وزدنا فيه محمية ورفة وهناء ومحبة وعفوا من الخير ورحمة والجبن والبركة. اللهم اجعل المودة شيماتنا وبذل الخير الناس دأبانا. اللهم عدل السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وعذبنا بكرامة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله من فضله يؤتكم ويأتكم ولا ذكر الله. اللهم وفقنا بطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله ربنا
wa